Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak kelas 5A beserta keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Sampai saat ini kita masih melakukan kegiatan belajar di rumah. Jadi Pak Fauzi harap tetap di rumah saja ya. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Kemudian hari ini kita akan belajar di tema 8 dan masuk ke subtema 2, yaitu tentang perubahan lingkungan. Daripada terlalu kelamaan, mari kita mulai belajar. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah terdapat dua gambar, yaitu yang sebelah kiri itu A, yang sebelah kanan itu B. Coba diperhatikan baik-baik dari kedua gambar tersebut. Setelah memperhatikan kedua gambar di atas, apa komentarmu tentang kedua gambar tersebut? Contohnya, kondisinya seperti apa? Apakah bisa dimanfaatkan oleh manusia? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, gambar manakah yang lebih indah dilihat? Pasti sudah tahulah yang mana. Yang ketiga, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Yang keempat hampir sama, yaitu dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah menjadi seperti gambar A? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Ya, silakan dijawab di buku tulis kalian. Kemudian seperti biasa, nanti hasil pekerjaan kalian difoto dan dikirim ke nomor WA saya. Terima kasih. Ayo menyimak. Anak-anak kelas 5A silakan mendengarkan saya sambil membaca dan melihat bacaan di video ini. Oke? Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Proses air meninggalkan tanah ke udara disebabkan oleh panas matahari, dan peristiwa ini biasanya disebut penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Kemudian, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Dan kalian ketahui, air tanah ini yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa mencuci, memasak, mandi, bahkan untuk air minum. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran.
pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentunya mengurangi terjadinya hujan. Perhatian, jika materi yang ada di video ini masih dirasa kurang lengkap, kalian bisa membuka buku LKS Permata kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 yang terdapat pada halaman 38 sampai 39 dengan judul bacaan Siklus Air Tanah. Atau kalian bisa mencari tambahan informasi di internet melalui gadget kalian masing-masing, namun tentunya dengan pengawasan orang tua. Terima kasih. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada siklus air tanah? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk memakai penggaris ya. Semangat untuk anak-anak kelas 5A MI Al-Fatah 2019-2020.